Ini adalah kunci penyambung antara ubed yang lama dengan ubed yang baru. Itu. Jadi tenang ya. Nanti ini sangat konkret dari data-data. Konkret. Pengakuan ubed itu sebagai Tuhan. Al-Islam itu berdasarkan dua asas. Mutakalliman wa somitan. Al-mutakallim itu adalah baginda Nabi, as-somit itu Sayyidina Ali. Dasar Islam mereka. Terus dasar Islam mereka ini mutakalliman wa somitan. Terus cahaya ad-dulma, an-nur wa dulma. Sudah saya kumpulkan itu semua. Sudah. Tinggal disaklekkan nanti. Sudah saya nanti silakan dibantah, dikaji sama ente. Tak kasih nanti tesisnya. Artinya apa namanya? Apa namanya? Beliau itu lama ada yang mengakui dari itu. Nanti saya kasih buku bantahan saya menjawab keabsahan nasab Alawi yang 566 halaman. Saya bantah satu persatu. Bahkan penyeretan Syed Muhammad pun saya bantah. Dalam saat itu Syed Muhammad bukan mengisbat, tetapi hanya takriman wa ta'ziman dalam silah ilmiah, keilmuan dan sanad. Ya, meriwayatkan sanad, Syed Muhammad bilang Habib. Iya, itu bukan isbat. Kalau mengisbat dijelaskan kaidah nasabnya. Kalau mengisbat, saya mengisbat misalnya Habib Fulan melalui kaidah ilmu nasab. Muhammad Sofyan, karena beliau cuma sekedar mengatakan Habib, akhirnya mereka memahami bahwasanya itu benar takriban buat istiqomah. Iya, karena tidak disertai dengan kaidah ilmu nasab. Cuma kan keadaan beliau waktu bersama dunia itu tentang apa? Tentang sanad keilmuan, bukan tentang isbat. Misalnya kok kakek ngucap Sayyid Sulaiman Al-Kediri misalnya, Al-Jampesi. Misalnya pas akhirnya deki tangkat orang banget orang kakek. Oh tang mbah di Mak Ja'far isbat nasab dengan menyebutkan Sayyid Sulaiman. Oh tidak. Ya kan? Konteksnya ada apa? Yang harus kita pahami, konteksnya dulu. Makanya itu tentang menceritakan sanad keilmuan beliau. Sekarang misalnya, oh berarti kalau Bu Alawi itu nasabnya dibatalkan, gimana Sulam Taufik, gimana? Loh, Tobariin ini, termasuk yang punya tafsir At-Tabari, itu nasabnya ditolak dan digagalkan. Karena apa? Karena pongkol nasabnya Abdul Wahid itu bermasalah. Asumsi mereka ketika kita membatalkan nasab, itu seolah kita tidak mengakui mereka. Oh enggak, beda itu. Nasab dan ilmu lain. Makanya Tobariin ini dibatalkan karena Abdul Wahid tidak terverifikasi sebagai putra dari Sayyidina Husin. Tidak ada sejarah dan nasabah yang mencatat bahwa Sayyidina Husin itu mempunyai anak bernama Abdul Wahid. Tobariin adalah kuno kutoba wa hukama di Makkah. Dan kitabnya kita pakai. Iya, kan dari Baitut Tobariin. Yang nasabnya dibatalkan dari Abdul Wahid. Alam yasra ilmuhu lam yasra. Iya. Jadi dapat diambil kesimpulan. Ketika orang itu kadang-kala saya pakai isi as-sakron walaupun saya membantah as-sakron kadang-kala saya pakai. Iya, ini kan apa sanad keilmuan, nggak boleh dihapus. Ketika orang itu berarti bisa dipertanggungjawab. Oh enggak,
Karena apa ya? Enggak, beda sih. Dulu Imam Jurjani ingin membatalkan nasabnya Imam Syafi'i. Tapi kan ini antara imam. Tapi ini kan ada yang menjawab. Kalau Syafi'i nyambung ke Quraisy, Al-Quraisy. Jadi nggak harus bermusuhan. Sekarang sih kalau kita kembali ke Qaidul Munasab, at-ta'nul mufassal muqaddamun 'ala al-isbat al-mujmal. Jadi ta'an yang mufassar yang disertai dengan dalil-dalil yang terperinci, maka itu harus didahulukan kepada isbat al-mujmal. Cek bingung-bingungan aja. Bisa juga. Setelah apa tidak ini kan juga bukan akhi. Itu bisa kita teliti dari konteks ibaratnya. Kalau mereka itu sampean pegang kita itu memegang referensi kita juga Syekh menilai sebuah pernyataan, kita harus menguasai ibaratnya. Kalau kita kembali ke kitab mantik, nador, pandangan saya, pandangan jenengan. Nador itu ada dua, ada nador sahih, ada nador fasid. Kalau kita tidak kembali ke situ, ya jenengan berpegang teguh dengan pandangan jenengan, ya saya berpegang teguh dengan pandangan saya. Akhirnya tidak ada yang mewasiti, yang menghakimi. Nah, kalau kita kembali kepada kaidah, kita kembali kepada kitab, bainana kitabullah. Jadi nador yang sahih itu adalah nador yang sesuai dengan madlulnya, dengan dalilnya. Nador yang fasid yang melenceng dari madlulnya. Sekarang jangan enggak. Nah, sekarang begini saya. Jenengan tidak pernah baca Al-Burq Al-Musiko? Baca dong biar tahu. Wakot pahim tu mimma takut. Ini coba jenengan cerna ya, pikir-pikir. Wakot takut. Kata-kata seperti itu tidak bisa bisa memahami bahwasanya itu berdasarkan pemahaman mereka, bukan keyakinan. Kalau keyakinan, begini, marotibul ilmi. Marotibul ilmi itu ada berapa? Ya makanya kita. Kalau masalah itu, saya tak taslim. Masalah pernyataan sepaham dari bentuk takrim muhtirofan dengan tanpa menyebut isbat nasab saja. Mereka menukil konotasi Hadratus Syekh Al-Hashim Asy'ari. Oke? Hashim Asy'ari menyebutkan Sayyid kepada Sahibus Sulam. Dan Hashim Asy'ari kemudian menyebutkan Sayyid kepada Sahib Ihya Ulumuddin Al-Imam Ghazali. As-Sayyid Imam Ghazali. Masa penyebutan Sayyid itu kalau dibilang isbat, maka Imam Ghazali juga durian karena Sayyid. Ayo, jawab. Kan bisa jawab kan? Ayo juga bisa jawab kan? Nanti saya kirim kitabnya ya. Yang dikutip oleh di dalam buku kitab Keabsahan Nasab wa Alawi itu ada semua di kitab Tabaqatul Ashraf At-Talibiyyin. Saya ada PDF-nya. Di sana disebutkan alasannya, ilatnya, apanya disebutkan. Bukan saya yang menyebutkan. Jadi ketika saya menjawab satu persatu, 15 para nasabah yang dikutip dalam Keabsahan buku Ba'ad, itu semua lengkap. Dengan alasannya kenapa? Kenapa harus ditolak? Tinggal baca nanti bukunya, tak kasih ya. Nah, makanya pernyataan Sayyid Muhammad itu hanya sebuah takriman wa ta'ziman fi silatil ilmiyah di antara Sayyid Muhammad dan Habib yang disebut di situ. Sama dengan konotasinya Hashim Asy'ari. Ketika takriman wa ta'ziman kepada Sahibus Sulam dan takriman wa ta'ziman kepada Sahibul Ihya, As-Sayyid Al-Imam Ghazali. Nah, di sini isbat apa enggak? Ini Bang. Ayo.
kita Enggak, ini jawab. Isbat. Maka. Ya kan ada kepahaman dia. ini kan biasnya gitu. Nanti gini, kalau buku saya sudah jadi tak kasih. Kalau memang tidak sesuai dengan pikiran ente, silahkan bantah. Melalui enggak apa-apa, enggak usah hadir ke rumah. Kan gitu. Punya buka pemahamannya sampai tentang takrimah tahrimahnya semua apa dulu. Dari konteksnya sih. Istidlal, kalau kita kembali lagi ke konteks, apa definisi istidlal ayo? Dilala itu apa definisinya? Enggak tahu kan? Dilala itu fahmu amrin min amrin. Memahami sesuatu dari sesuatu. Nanti baru apa pengikatnya itu makna dilala. Itu dalil. Berarti kita memahami dari ibarat itu sebuah makna arti yang nanti kesimpulannya oh ini dalam konteks takriman atau takdiman. Begitu kan? Hah. Ini Imam Syafi'i ini ya. Kenapa Imam Syafi'i bisa menetapkan 17 rukun untuk sholat? Tibadil qaul. Sedangkan Imam Syafi'i tidak bertemu langsung dengan baginda Nabi. Dari mana? Ini loh, Pak. Kan dari ibaroh. Iya, ibaroh. Benar. Iya. Ya kami juga memahami itu dari ibaroh. Melarikan kepada Imam Syafi'i. Apa panjenengan menyalahkan Imam Hanaf? Oh enggak. Ya sudah. Ya kan karena kalau dalam fikih itu begini, kan sudah saya sampaikan tadi. Bedanya antara isbat dan ijtihad. Kalau ijtihad itu berdasarkan dhanni. Itu ijtihad. Kalau isbat qat'i. Makanya di dalam isbat tidak ada perbedaan. Di atasnya kakeknya Nabi Muhammad itu kan bin Adnan bin itu siapa yang mengisbatkan? Beda di kitab Al-Madkhul dibedakan nasabnya baginda Nabi karena berdasarkan wahyu. Kenapa kami bilang berdasarkan wahyu? Wa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Jangan beranalogi dengan nasab baginda Nabi. Ini juga kami bantah ya di kitab junjungan Anda, di kitab Keabsahan Nasab Ba'anawi. Ini pengecualian, oke? Ini pengecualian. Dari Adnan ke atas itu kan mereka juga dalam bukunya beranalogi dengan Manil Qaum, Robi'ah. Ini katanya baginda Nabi, enggak saya kasih kamu tambahan ilmu dalam beranalogi. Ya, enggak. Ini pengecualian ya. Nasab baginda Nabi pengecualian. Enggak, kalau dengan wahyu enggak bisa kita. Ini wahyu. Nabi saja, Bu. Iya. Rasulullah itu mengatakan nasabnya itu ke Adnan. Ke atasnya itu ada yang mengatakan apa bilang ada yang mengatakan jangan. Ya makanya wajibnya hanya ke Adnan saya karena itu wahyu saya. Ya, terus kenapa ulama itu kok ke atasnya? Mengkeataskan itu Apa? berdasarkan sejarah sih. Ada dalam kitab sejarah. Oleh Rasulullah dilarang. Ada Makanya. isbatnya. Berarti bukan isbat. Rasulullah bukan melarang secara tahrim. Tapi jangan mencari ke atas. Kan gitu. Itu bukan tahrim kan? Nah, jadi dari nasab sakron ke atas. Dari nasab sakron ke atas. Kita nggak tahu sejarah. Dan kita ada di Indonesia. ke atasnya sih. Nak sakron ke atas dengan baginda Nabi ke atas beda. Nabi ke atas, ilmu belum tertata dengan kaidahnya sih. Oke, kaidah ilmu nasab itu dari mana? Furuknya Al-Quran kan. Karena furuknya ilmu sih. Kalau sakron sih, ya kaidah ilmu nasab sudah ada, kaidah ilmu fiqh sudah ada, kaidah yang lain sudah ada. Beda. Jangan paksakan, nanti tambah salah. Udahlah.
Enggak. Suno bingung. Menurut pendapat saya enggak, menurut saya. Kan pendapat saya kan berdasarkan istiadatalismenya. Suno bingung. Makanya kembali kepada kaidah sih. Kita berbicara, kita berargumen, kita berpandangan. Ya kembali kepada kaidah nador. Di Al-Quran sudah jelas, Pak. Nabi Ibrahim itu ayahnya siapa? Nabi Ada dua versi. dua versi Nah, betul. makanya berarti kan tidak harus ulama sepakat bahwa ayahnya Nabi Ibrahim namanya Fulan. Kalau ilmu istimbat kan harus Fulan. Ini ada dua, berarti kan ada istilahnya, ada istilah. Karena di situ belum lahir kaidah ilmu nasab sih. Loh, tak iya. Yang menghukumi wakila itu kan tafsir. Sih. Dalam ilmu tafsir. Yang menghukumi hadis sahih dan tidak itu siapa sih? Kaidah kan? Kaidah ilmu hadis kan, mustalahul hadis kan? Apakah hadis sahih bisa Kalau kita memahami ilmu hadis atau mengambil ilmu hadis tanpa dengan kaidahnya, maka semua hadis akan sahih semua. Kalau kita Ayo. mengambil ilmu sahih, Dari mana? Loh. maka yang Dari mana? Loh? apa? Iya loh. Makanya di dalam agama ada filter loh. Filterisasi. Itu untuk menolong Imam Syafi'i. Di dalam Karena banyak dalil-dalil Imam Syafi'i. di dalam Al-Qur'an pun ada filterisasi. Di dalam Al-Qur'an. Padahal ini sudah kalamullah. Ayo. Makanya pengumpulan mushaf itu terjadi di mana? Ya tafsir. Oh, di tafsir pun di masanya siapa? Takut kamu kurang paham. Utsman bin Affan kan? Mushaf. Iya, Al-Qur'an. Nah, Pengumpulan mushaf mulai dari Jabir bin Haid sudah ditulis. iya, tapi yang dianggap menjadi satu itu di zaman khilafah Utsman, iya, bin Affan. Itu baginda Nabi yang merintahkan apa bukan? Bukan kan? Atas istihad Utsman bin Affan. Pengumpulan hadis terjadi di mana? Umar bin Abdul Aziz yang memerintahkan Ahmad bin Syihab. Ahmad bin Syihab. Terus sekarang yang memilah hadis itu sahih dan tidak sahih siapa? Dalam ilmu mustalah, apakah bisa hadis itu dhaif atau apakah bisa hadis itu sahih? Makanya akan kembali ke kaidah saya. Itu dalam ilmu mustalah bisa. Iya, makanya akan kembali ke kaidah. Oke? Kan kembali ke kaidah kan? Tidak di dalam mustalah hadis. Dalam menentukan itu kembali ke mana? Nah, Kembali ke kaidah kan mustalah kan? tapi kok dia pun dhaif sahihan, kok dia pun sahih dhaif. Yang menentukan itu apa? Mustalah kan? Iya, makanya itu saya. Jadi dalam nasab juga kaidah ilmu nasab sih. Yang menentukan itu. Karena ini nasab, yang jenengan pahami di dalam nasab itu isbat, bukan istimbat, bukan mujtahid. Di dalam isbat itu tidak ada dhanniyud dilalah. Yang ada qat'iyud dilalah anal maksud, karena ini tentang isbat. Kenapa? Lebih berhati-hati karena ini tentang bapak biologis. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Berarti kan Man intasaba ila wa huwa ya'lamu annahu ghairu abi fal jannatu alaihi haram. Jadi kami ini ya bukan membenci bala wilah hasaukallah, membantu. Ya kami ini membantu. Biar apa ya? Biar pengakuannya itu benar-benar pas sesuai itu membantu dengan sebenarnya, kaidah. bukan untuk melecehkan. Bukan. Itu menghormati. Iya, untuk menghormati dan membantu. Ayo dong. Artinya beliau mengatakan seperti itu berarti sudah dipertanggungjawabkan.
Oh, jangan gitu. Kita harus tetap melihatnya dengan kaidah ilmu nasab. Mereka perkara Turkiya kan begitu. Syarat abadnya Nabi Ibrahim. Kayak ada yang pahabuli komando eman. Ntar ke Nabi Ibrahim, bikin ntar ke Nabi Nuh, ntar ke Nabi Adam. Aduh, bujur. Di situ tidak ada ya, kok itu nasab. Mereka mengakui meyakini seperti itu. Kenapa kami ikuti mereka di atas atas? Dan atas atas ketika menyatakan demikian, ya itu masih diperdebatkan. Sampai yang benar mengikuti yang di atas ketika di atas mengatakan yang demikian taslim. Tapi dia harus diberikan itu kembali lagi libat isbat, dia apa istirahat apa di bagian mana itu ya? Jadi bermasakan dia itu seperti itu. Sekarang Pak Kun, kembali ke kitab zaman. Jadi di disclaimer bab kitab Rosail, wa yasbutun nasab bil alamatil wadihat wa bil bayyinatis tsabitat wa la yasbutu bisyubuhat. Ini clear sudah. Apa artinya wa yasbutun nasab, dan nasab itu bisa isbat apa? Dengan apa? Bil alamatil wadihat. Sekarang tanda-tanda yang jelas. Apa tanda-tanda yang jelas? Bukti arkeolog. Misalnya ada peninggalan baju, ini bukti arkeolog. Ada peninggalan batu nisan, cincin, misalnya pedang, itu bukti arkeolog yang jelas. Saya keturunan Nabi. Buktinya ini ada pedangnya Nabi yang turun-temurun, diwariskan dari kakek ke kakek sampai ke saya. Ini bukti arkeolog, ini bisa dibenarkan. Satu. Yang kedua, wabil bayyinatis tsabitat. Penjelasan yang pasti, bukan penjelasan yang dhanni. Penjelasan yang pasti dengan apa? Bayyinatis tsabitat, catatan, entah itu manuskrip, kitab sezaman, dan catatan-catatan yang lain. Terus wala yasbutu bisyubuhat, dan nasab itu tidak bisa isbat dengan syubhat. Katanya itu, pengakuannya itu, penyebutan itu. dan di buku Keabsahan Ba'alawi, wa yasbutu bisyubuhat itu, dan di Soalnya dari kalangan dari kalangan Suriah juga itu mencari ternyata ini keturunan ternyata keliru. Dibalik lagi keturunan ini. Sejauh ini Sampai cari luar negeri. Sejauh ini mereka tidak punya syahadah nasab. Iya benar. Enggak, benar. Mereka itu hanya punya syahadah nasab internal mereka di maktab ini. Oke, sampean kalau punya PDF-nya buku Keabsahan Nasab Ba'alawi, di situ ada syahadah. Di bawah ada catatan kaki, linknya. Ketika kami telusuri, itu ngambil dari Facebook. Ngambil dari Facebook, yang fotonya itu diganti, namanya itu dirubah. Kalau tidak percaya, jenengan ambil di buku tersebut. Kami sudah menelusuri itu. Kami sudah menelusuri itu. Dari dulu Pak Imam, seolah-olah Robitoh. Enggak. Kalau nggak diakui dari mereka, tidak stop nasab. Terus dia ahli nasab. Logikanya ya, seandainya mereka punya kitab zaman, satu. Dan seandainya mereka punya alamat wadihat, bukti arkeolog. Seandainya mereka punya isbat nasab, iqrarul qabilah. Ngapain sampai nunggu 3 tahun polemik nasab ini berjalan? Siapa? Tinggal dibuktikan, tunjukkan, selesai kan? Kita ini kan istilahnya bukan ahli nasab. Bukan, mereka itu kan punya nasab, bukan ente. Saya tidak ingin Anda. Mohon maaf dengan penjelasannya. Logikanya simpel. Apakah antum juga diklaim sebagai ahli nasab? Saya bukan nasabah, tapi saya menggali kaidah ilmu nasab sehingga saya hafal. Bisa memutuskan. Dari kaidah ilmu nasab, Ya bukan nggak semua. Apakah misalkan beliau kan begini logikanya misalnya ya, jenengan tidak diakui sebagai fuqaha. Misalnya, tunggu dulu. Tidak diakui sebagai fuqaha, tapi jenengan menggali terus kitab-kitab fikih.
Sehingga jenengan bisa memutus mana fikih yang salah dan mana yang benar. Apakah harus nunggu jenengan diakui sebagai fuqaha dulu? Tunggu, Kak Imam, seumpama sampeyan atau cucunya sampeyan dikatakan bahwasanya cucu sampeyan bukan keturunan sampeyan atau bukan keturunan abah sampeyan, apakah mereka terima? Enggak, begini loh. Ahli pasti dia akan mencari mana? Sudah Ulama. sudah punya catatan, sudah punya catatan. Sudah punya catatan ini ada catatan sejarahnya. Seandainya mereka punya catatan, di dalam kitab keabsahan yang sampai 560 halaman lebih itu, mereka tulis, biar selesai polemik nasab ini. Di dalam Beliau itu kan buku punya karangan, Mbak. Kan karangan beliau itu nama-nama beliau termasuk diantaranya Syabidi, Abdul Iman. Di antaranya sudah kami jawab itu secara detail di buku saya. Iya. Alasannya kenapa ditolak? Az-Zabidi itu yang menulis, yang meragukan Az-Zabidi itu tulisan dari Murtadho Az-Zabidi. Itu tahqiqnya sendiri. Siapa? Habib dari mereka. Karena banyak yang ngawur. Itu sudah kami tulis itu. Semua itu alasan-alasan yang mereka kutip di dalam buku mereka sudah kami tulis semua. Dan sudah kami bantah. Real itu. Sudah kami bantah dengan halamannya di kitab ini semua. Tak perjelas semua. Bukan hanya mengarang-arang. Oke? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ya sudah. Wassalam.